Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Terpuji nama Tuhan bahwa pagi hari ini kita kembali menikmati kasih anugerah-Nya. Kita kembali berjumpa dalam program Renungan Sarota edisi Kamis 9 Mei 2024. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu dari kekal hingga kekal, dan dimuliakanlah namamu pagi ini. Jika Engkau memberikan kami kesempatan menikmati hari anugerahmu di kesempatan pagi ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membacanya. Tapi benar Tuhan, kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Karena itu ya Allah Roh Kudus, kami mohon kepadamu, Engkau urapi setiap hati kami, berikan kami roh pengertian, terangi pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Bersabdalah, kami sedia mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari Markus pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema diteguhkan dengan tanda-tanda. Diteguhkan dengan tanda-tanda. Saudara-saudara, Injil Markus berakhir dengan kisah kebangkitan Yesus dan penampakan diri sebelum ia mengutus murid-muridnya dengan suatu amanat agung untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pengutusan itu disertai dengan penegasan mengenai perjanjian baru atau perjanjian terakhir, bahwa bagi yang percaya akan diselamatkan. Pengutusan itu juga diteguhkan dengan jaminan bahwa tanda-tanda akan menyertai pemberitaan mereka. Demikian yang terjadi, bahwa pemberitaan murid-murid Yesus disertai dengan tanda-tanda. Itu pada ayat 20. Dalam ayat 18, beberapa dari tanda-tanda yang dimaksud itu disebutkan. Lalu tanda-tanda apakah yang menyertai perjalanan pemberitaan Injil sampai pada masa kini? Tanda-tanda yang berupa mujizat memang jarang dicatat. Namun, darah para martir pun dimengerti sebagai tanda, bahkan disebut sebagai benih gereja. Keberanian dan kerelaan berkorban demi kebenaran adalah suatu yang tidak biasa dan hanya dimungkinkan oleh kasih Allah. Pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas yang berpusat pada Tuhan,
juga dapat dihayati sebagai bagian dari tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil di masa sekarang. Apakah pemberitaan Injil yang kita lakukan disertai tanda-tanda dari Tuhan? Apakah hidup dan kerja mencerminkan bahwa kita sungguh adalah utusan yang telah sedang menikmati Injil? Saudara-saudara, pengajar yang berwibawa adalah dia yang menghidupi pengajarannya. Pengajar yang hanya pandai berbicara akan diragukan. Ibarat guru olahraga misalnya, ia tidak mungkin mengajar berenang kalau ia sendiri tidak bisa berenang. Seorang petani yang menikmati dan memberitakan Injil secara utuh akan sangat berwibawa dan efektif jika keteladanannya dalam bertani berdampak positif bagi sekitarnya, bagi segala makhluk. Amin, firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, pemelihara kehidupan kami, Engkau Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan yang telah menampakkan dirimu kepada murid-murid dan kepada semua orang yang berkenan Engkau jumpai. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang punya kuasa, karena kuasamu terbukti mengalahkan kekuasaan maut. Itu yang kami percaya, dan kiranya memberikan kami keberanian untuk menjadi saksimu. Bapa di sorga, berikan kami hikmat supaya sebagai anak-anak-Mu kami dapat menghidupi kehidupan sebagai anak Tuhan di dalam tindakan, di dalam perjalanan kehidupan kami. Beri kami hikmat supaya setiap hari kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus, baik melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui apapun yang kami lakukan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu pagi hari ini bahwa di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, kami benar-benar menyerahkan hidup kami kepadamu. Berikanlah kami kesehatan yang cukup di dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami masing-masing sepanjang hari ini. Bapa di sorga, begitu banyak saudara-saudara kami yang tidak sempat menikmati pagi hari ini dalam hidup penuh sukacita dan damai sejahtera karena berbagai pergumulan dan beban hidup. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh sakit penyakit dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan mereka. Kasihilah saudara-saudara kami, karuniakan kesempatan bagi mereka untuk menjalani hidup anugerah-Mu di dalam damai sejahtera Allah. Karena itu, sembuhkanlah mereka, pulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Beberapa jemaat-Mu Tuhan, tanpa kami menyebut di hadapan-Mu, Engkau melihat dan mengetahui yang sedang dalam duka cita. Tuhan Bapa di sorga, kuatkan iman pengharapan mereka, anugerahkan kepada mereka penghiburan yang sejati. Bapa di sorga, ini kami yang datang menghampiri hadirat-Mu
dan memohon anugerah-Mu. Kasihani kami, dengarkan doa permohonan kami yang kami bawa kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.